Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 158, soal latihan 4.1, ayo berpikir kreatif, soal nomor 1 dan 2. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Apabila diketahui himpunan A 2, 3, 4, 6, 8, 10 dan himpunan B 1, 2, 3, 5, maka kemungkinan relasi antara anggota himpunan A dan B adalah 2 kali dari. Hasilnya, himpunan pasangan berurutan dari relasi tersebut adalah 2,1, 4,2, 6,3, 10,5. Jadi ini artinya 2 adalah 2 kali dari 1. Benar ya? 4 adalah 2 kali dari 2. 6 adalah 2 kali dari 3. Kemudian 10 adalah 2 kali dari 5 gitu deh maksudnya. Yang depan ini 2, 4, 6, 10 ini diambilnya dari himpunan A ya. 2, 4, 6, 10. Kalau 3-nya memang nggak ada. Karena kan 3 itu nanti 3 adalah 2 kali dari 1,5 ya. Nah di sini kan tidak ada 1,5. Jadi 3 memang nggak ada pasangannya. 8 juga gitu. 8 adalah 2 kali dari 4. Karena di sini nggak ada 4 berarti 8 juga nggak punya pasangan. Oke. Untuk angka-angka yang belakang 1, 2, 3, 5 itu diambilkan dari himpunan B. Nah, sekarang dapatkah kalian menemukan setidaknya 3 contoh lebih lanjut dari hubungan antara anggota himpunan A dan B? Hubungan tersebut kemudian ditunjukkan dengan menggunakan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, karena di sini setidaknya 3 contoh, berarti boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan boleh seterusnya. Tetapi versinya Kak Sari akan bikin 3 saja ya Dek ya. Cukup 3. Nanti kalau kalian ternyata sama guru disuruh bikin 4, 5 dan seterusnya ya tinggal ditambahkan sendiri aja. Nah, 3 contoh relasi dari himpunan A ke himpunan B kalau versinya Kak Sari ini dia. Yang pertama, relasinya adalah 1 lebihnya dari. Kemudian langsung kita bikin dalam bentuk diagram panah. Kalau mau bentuk diagram panah, tulis semua anggota himpunan A di sebelah kiri sini dan semua anggota himpunan B di sebelah kanan. Setiap sesudah anggotanya atau sesudah bilangannya kasih titik ya. 2 titik, 3 titik dan seterusnya gitu. Untuk yang di himpunan B titiknya justru di depannya. Udah ya, ini 2, 3, 4, 6, 8, 10 diambilkan dari anggota himpunan A di sini. Kemudian 1, 2, 3, 5 ini diambilkan dari anggota himpunan B yang ini. Nah, sekarang kita buat diagram panahnya. Relasinya adalah 1 lebihnya dari, berarti 2 ini dihubungkan ke 1. Kenapa? Karena 2 adalah 1 lebihnya dari 1. Iya dong. Kayak gitu ya. Nah, ini kita tarik garis, terus kemudian dikasih panah. Namanya juga diagram panah. Berikutnya 3 adalah 1 lebihnya dari berapa? 3 itu adalah 1 lebihnya dari 2. Berarti 3 kita hubungkan dengan 2. Gitu. Mudah kok ya. Bisa dipikir pakai logika. Simple aja. Lagi sekarang 4. 4 adalah 1 lebihnya dari 3 dong. Ya, 4 kan memang kelebihan 1 kalau dibandingkan 3. Kemudian 6. 6 adalah 1 lebihnya dari 5 ya. Kita hubungkan 6 ke 5. Kemudian untuk 8. 8 adalah 1 lebihnya dari 7 harusnya. Karena di sini nggak ada anggota 7, ya udah berarti 8 nggak punya pasangan. Begitu juga dengan 10. 10 1 lebihnya dari 9 kan harusnya. Karena di sini nggak ada angka 9, berarti 10 juga nggak punya pasangan. Berarti sudah selesai. Seperti ini diagram panahnya. Untuk relasi 1 lebihnya dari. Nah, tadi selain disuruh membuat dalam bentuk diagram panah, juga disuruh membuat koordinat kartesius. Untuk itu kita siapkan dulu bidang kartesiusnya. Kayak gini deh. Untuk sumbu yang mendatar, ini untuk meletakkan
anggota himpunan A. Makanya di sini Kak Sari tulis A. Untuk sumbu yang tegak ini untuk menuliskan anggota himpunan B. Ya. Nah, angka-angka pentingnya untuk himpunan A adalah 2, 3, 4, 6, 8 dan 10. Sebenarnya di sini mau ditulis angkanya juga boleh. 1, ini 5, ini 7, ini 9 boleh. Tetapi Kak Sari sengaja hanya menuliskan angka-angka yang penting saja yang merupakan anggota himpunan A. Demikian juga dengan yang B ya. Yang Kak Sari tulis hanya 1, 2, 3, 5. Sebenarnya di sini ada angka 4, di sini 6 dan seterusnya, tapi sengaja nggak Kak Sari tulis. Oke, kalau sudah disiapkan seperti ini, langsung saja kita hubungkan. Menghubungkannya itu seperti ini tadi deh. Ya, sesuai dengan relasinya, yaitu 2 dihubungkan dengan 1, 3 dengan 2, 4 dengan 3, 6 dengan 5. Untuk 8 dan 10 nanti tidak dihubungkan. Membuatnya kayak gini, Kak Sari ajarin ya. Dari 2 ini kita tarik garis putus-putus ke atas. Nah, gitu. Dihubungkannya dengan 1. Oke. Udah. Terus dikasih titik di sini. Nah, 3 dihubungkannya dengan 2. 3-nya ini kita tarik garis ke atas. Sebisa mungkin pakai penggaris ya, supaya rapi. Punya kan penggaris? Hehe, pasti punya ya. Nih dihubungkan dengan 2. Oke, terus dikasih titik. Nah, sekarang 4 dihubungkannya dengan 3 ya. Dari 4-nya ini kita tarik garis putus-putus ke atas. Nah, kemudian dari 3-nya ini kita tarik garis putus-putus ke kanan. Ketemu di sini ya, kasih titik. Kemudian 6 dihubungkannya tadi dengan 5 ya. Kita buat garis putus-putusnya 6. Oke, hubungkannya dengan 5. Sudah. Nah, di sini. Oke, sesuai ya. Tadi 8 memang tidak ada, 10 juga tidak ada pasangannya. Berarti udah seperti ini aja. Dan terakhir, ingat kita kasih judul. Judulnya adalah sebelah sini ya. Diagram kartesius. Kayak gini deh, kasih petik 1 lebihnya dari, terus petik lagi, dah gitu. Seperti ini untuk diagram kartesiusnya. Beres ya. Nah, diagram kartesius atau koordinat kartesius sudah beres. Sekarang yang terakhir, himpunan pasangan berurutan. Masih relasi yang sama ini, masih yang A ya. Nah, sekarang kalau himpunan pasangan berurutannya kita jawab di sini aja. Himpunan pasangan berurutannya adalah, oke, kalau mau bikin himpunan pasangan berurutannya kita pakai dulu kurung kurawal. Seperti ini ya, kurung kurawal, kemudian pakai kurung biasa. Baru ini kita dari 2 dulu, kemudian koma 1. Tulis 2,1. Koma lagi, buka kurung biasa lagi. 3,2. Tutup kurung, buka kurung lagi. 4,3. Oke, tutup kurung, koma, buka kurung lagi. Nah, ini ya, 6,5 gitu. 6,5 tutup kurung. Setelah selesai baru tutup kurung kurawal titik. Kayak gitu deh. Jadi ini himpunan pasangan berurutannya, yaitu 2,1, 3,2, 4,3, 6,5 ya. Ini untuk menjawab soal yang A saja. Maksudnya tadi kan kita disuruh membuat setidaknya 3 contoh. Nah, ini masih contoh yang pertama, yaitu relasinya adalah 1 lebihnya dari. Ini diagram panahnya, kemudian bentuk koordinat kartesiusnya atau diagram kartesiusnya seperti ini, dan terakhir untuk himpunan pasangan berurutannya ini. Dah. Nah, sekarang kita lanjut ke relasi yang kedua.
Untuk relasi yang kedua, Kak Sari kepikirannya ini, Dek. Relasi kurang dari, ya. A kurang dari B. Nah, di sini anggota himpunan A sudah kutulis semua, anggota himpunan B juga sudah. Tinggal dikasih panah-panahnya aja untuk membuat diagram panahnya. Bacanya gini, 2 itu kurang dari berapa? 2 itu kurang dari 3 ya. Kurang dari itu bayangkan aja seperti lebih kecil dari, ya. 2 kurang dari 3. Nah, 2 juga kurang dari 5. Sehingga 2 ini dihubungkan ke 3 juga dihubungkan ke 5. Memang seperti itu, nggak apa-apa. Ini namanya relasi. Boleh, jadi panahnya itu boleh ke 2. Ke 3 juga boleh ya, nggak harus dihubungkannya dengan 1. Nah, ya. Jadi dia nembak 2 di sini. Nembak 3, nembak 5 ya. Berpasangan dengan 3, berpasangan juga dengan 5. Karena relasinya kurang dari. Terus kalau 3 itu kurang dari berapa? 3 itu hanya kurang dari 5 saja. Ya kan? Berarti 3 kita hubungkan dengan 5. Oke, kasih panah lagi sebelah sini boleh. Lagi, 4. 4 itu kurang dari berapa? 4 itu hanya kurang dari 5 ya. Berarti 4 dihubungkan dengan 5 juga. Sip. Berikutnya 6. 6 itu kurang dari berapa? Nggak ada ya. Harusnya kan 6 itu kurang dari 7 atau 6 kurang dari 8 ya. Karena nggak ada angka 7, 8 dan seterusnya, berarti 6 ini nggak punya pasangan. 8 dan 10 juga gitu ya, nggak ada pasangannya. Berarti udah selesai. Kayak gini aja diagram panahnya. Nah, kalau udah bikin diagram panahnya, sekarang kita bikin koordinat kartesiusnya atau bidang kartesius, diagram kartesius ya. Untuk bidangnya Kak Sari udah buat sama seperti yang A tadi ya. Ini untuk sumbu horizontalnya atau sumbu mendatarnya untuk menuliskan semua anggota himpunan A yaitu 2, 3, 4, 6, 8 dan 10. Untuk sumbu yang tegaknya atau yang vertikal untuk menuliskan semua anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3 dan 5. Oke, nah sekarang kita hubungkan. Karena tadi relasinya adalah kurang dari, berarti gini menghubungkannya. Nanti 2 dengan 3, 2 juga dengan 5 ya. Enggak apa-apa loh 2 kali kayak gitu. Nih, 2 dihubungkannya dengan 3, 2 juga dihubungkan dengan 5. Pakai garis putus-putus. Kayak gini deh. Kita tarik garis putus-putus ke atas. Langsung aja. Nah, 2 nanti dihubungkan dengan 3, 2 juga dengan 5. Berarti gini. Nih, 3. Oke, ketemu di sini. Kemudian 5 juga. Nah, gitu ya. Nih, sudah jadi yang 2. Nah, sekarang yang 3 ya. 3 dihubungkannya dengan 5. Nah, nanti 4 juga dihubungkannya dengan 5. Setelah itu udah nggak ada lagi. Ya udah, 3 dengan 5, berarti kita tarik garis putus-putus ya. Dari 3 ini ke 5. Seperti ini. Nah, ini melanjutkan aja nih. Karena tadi sudah ada garis putus-putus punya temennya tadi. Nah, gitu. Terus dikasih titik. Nah, terakhir 4 juga dengan 5 kan kita tadi menghubungkannya. Berarti gambarnya ya udah gini. Sebenarnya materi ini nggak terlalu sulit ya, Dek ya. Tapi harus sabar, harus telaten karena banyak gambar-gambarnya gini nih. Kadang-kadang yang bikin males yang kayak gini. Bener nggak? Dah, ini ya jadinya ya. 2 dihubungkan dengan 3 dan 5. 3 dihubungkan dengan 5. 4 dihubungkan juga dengan 5. Selesai. Terus dikasih judul ya. Judulnya diagram kartesius. Diagram kartesius. Nah, relasinya kurang dari. Petik titik. Dah, kayak gitu. Jadi ini bacanya 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 5. 3 kurang dari 5, 4 kurang dari 5. Untuk yang 6, 8, dan 10 nggak ada. Selesai ya. Ini diagram kartesiusnya. Nah, berarti diagram panah sudah, diagram kartesius sudah, terakhir himpunan pasangan berurutan.
Untuk himpunan pasangan berurutannya boleh kita lihat dari sini aja ya, dari diagram panah boleh. Melihat dari diagram kartesius juga boleh. Kak Sari nulisnya di samping sini aja nggak apa-apa ya, biar kelihatan ya. Nih, di himpunan pasangan berurutannya, himpunan pasangan berurutannya titik 2 buka kurung kurawal nih 2,3 2,5 pakai kurung gini 2,3 tutup kurung koma lagi 2,5 tutup kurung koma lagi terus 3,5 kalau di situ nggak cukup boleh bersambung di bawahnya 3,5 sekarang 4,5 tutup kurung kurawal titik ya. Jadi ini himpunan pasangan berurutannya yaitu 2,3, 2,5, 3,5 dan 4,5. Kalian menjawabnya jangan di sebelahnya diagram kartesius kayak gini ya. Ini kan Kak Sari nunjukin aja. Kenapa kalau ditulis di belakang sini di kertas yang kosong sini nggak kelihatan nanti ya diagram panahnya atau diagram kartesiusnya. Intinya kalian mengerjakannya ini urut. Jadi yang paling atas bikin dulu diagram panah, kemudian bawahnya bikin dulu diagram kartesius. Nah, bawahnya lagi baru tulis himpunan pasangan berurutannya. Gitu. Jelas ya, Dek ya? Oke, itu tadi relasi yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut relasi yang ketiga. Relasi yang ketiga, Kak Sari kepikirannya ini aja deh, kelipatan dari. Nah, kan relasi dari A ke B ya, kita gunakan kelipatan dari. Berarti gimana? Nanti 2 itu adalah kelipatan dari berapa? Coba. Kalau kita tulis kelipatan 2 itu berapa aja sih? Kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini kelipatan 2. Kalau kelipatan 1 itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Terus-terusan ditambah 1. Kalau kelipatan 2 itu startnya dari 2 terus ditambah 2 terus nggak selesai-selesai memang. Makanya ini pakai tanda titik 3 artinya dan seterusnya. Nah, kalau kelipatan 3 itu berapa saja? Kelipatan 3 ya dimulai dari 3, berikutnya 6, 9, 12 ya, 15 dan seterusnya. Kelipatan 4. Kalau kelipatan 4 itu adalah ya 4 kemudian 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya ya. Kayak gini. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Di sini Kak Sari bikinnya relasinya adalah kelipatan dari. Berarti 2 ini adalah kelipatan dari berapa aja? 2 ini adalah kelipatan dari 1, 2 juga kelipatan dari 2. Coba-coba kita cek. Nah, pada kelipatan 1 ada nggak angka 2? Ada. Pada kelipatan 2 ada nggak angka 2? Ada juga. Tuh, betul ya. Jadi kita hubungkan. 2 ini merupakan kelipatannya 1. Kelipatan dari 1. 2 juga merupakan kelipatan dari 2. Nah, gitu ya. Lagi, untuk yang 3 sekarang. 3 adalah kelipatan dari berapa? 3 itu kelipatan dari 1. 3 juga kelipatan dari 3. Coba kita cek. Di kelipatan 1 ada nggak angka 3? Ada tuh. Di kelipatan 3 ada nggak angka 3? Ada. Ya, jadi 3 ini adalah kelipatan dari 1. Kita hubungkan panahnya. Dan 3 juga adalah kelipatan dari 3. Oke, lanjut lagi untuk yang 4 sekarang. 4 itu kelipatan dari 1, 4 juga kelipatannya 2. Ya, tuh. Di kelipatan 1 pasti ada angka 4, di kelipatan 2 juga ada angka 4. Ya, kita hubungkan. 4 itu kelipatannya 1. 4 juga kelipatannya 2. Nah, gini. Lagi, 6. 6 itu kelipatannya berapa aja? 6 itu kelipatan 1, 6 juga kelipatan 2, 6 juga kelipatan 3. Coba kita cek. Di kelipatan 1 ada 6 nggak? Ada.
Nih, di kelipatan 2 ada 6 nggak? Ada. Nih, di kelipatan 3 ada 6 nggak? Ada. Ini dia ya. Jadi, 6 itu dihubungkannya ke 1, ke 2, dan ke 3. Kita kasih panahnya yang rapi. Nah, oke. 6 ke 1, 6 ke 2, terakhir 6 ke 3. Sip. Lanjut untuk 8. 8 itu kelipatannya 1, 8 juga kelipatannya 2. Sudah ya, hanya itu aja. Kita hubungkan 8 itu dengan 1. Oke, 8 juga dengan 2. Nah, ini terakhir untuk 10. 10 itu adalah kelipatan 1, 10 juga kelipatan 2, 10 juga kelipatan 5 ya. Nanti di kelipatan 5 pasti ada 10-nya. Coba kita bikin. Kelipatan 5 itu berapa aja? Ya 5 itu sendiri, terus 10, tuh kan? Terus 15, 20 dan seterusnya. Tuh angka 10-nya ada ya. Di kelipatan 1 angka 10 juga pasti ada. Ini kalau diteruskan 7, 8, 9, 10 ya. Di angka 2, di kelipatan 2 juga pasti ada tuh angka 10-nya. Nih, setelah angka 8 nih angka 10. Ya, di kelipatan 5 jelas ada. Jadi 10 kita hubungkannya dengan 1, 2, dan 5. Oke. Tarik garis 1 ke 1 ya. Kasih panah. Terus 10 dihubungkannya juga dengan 2. Nah, terakhir 10 juga dihubungkannya dengan 5. Wow, untuk relasi yang ini sudah jadi ya diagram panahnya, dan banyak banget hubungan-hubungannya. Nggak apa-apa, yang penting bener dan kalian paham. Oke, untuk diagram panah beres. Berikutnya berarti tinggal bikin diagram kartesiusnya. Nah, di sini Kak Sari udah siapkan bidang koordinat kartesiusnya ya. Seperti biasa, yang mendatar ini untuk menulis anggota himpunan A, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 10. Yang vertikal untuk menulis anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, dan 5. Kita hubungkan. Nah, kali ini Kak Sari bikinnya gimana ya? Bolak-balik ini aja ya, Dek ya. Wow. Karena banyak ya dan harus hati-hati. Jadi kita lihat dari diagram panahnya, terus baru kita bikin diagram kartesiusnya. Pelan-pelan tetapi bisa ya. 2 dengan 1, 2 dengan 2. Oke. Di sini 2 dihubungkannya dengan 1. Kemudian nanti 2 juga dihubungkannya dengan 2. Nah, gitu deh. Ini nanti bakalan banyak nih titik-titiknya yang terjadi. Oke. Ini ya, 2 dihubungkan dengan 1, 2 juga dihubungkan dengan 2. Sudah, balik lagi. Sekarang 3. 3 tadi dihubungkannya dengan 1 dan 3. Oke. 3 itu dihubungkannya dengan 1 dan 3. Jadi ini nanti satunya di sini kan, terus lanjut lagi dulu aja untuk bikin 3-nya. Nah, udah. Untuk satunya kita lanjutkan garis putus-putusnya tadi. Ini untuk 3-nya kita bikin juga garis putus-putusnya. Oke, kasih titik ya. Nah, lanjut lagi, dibalik lagi biar nggak gosong kalau orang goreng-goreng ya. 4 dihubungkannya dengan 1 dan 2. Karena di sini kelihatan ya, ini panahnya keluarnya hanya 2, berarti gitu. Dengan 1 dan 2. Oke, 4 dengan 1 dan 2. Ini nanti satunya di sini kan. Terus lanjut lagi 2-nya. Gitu ya. Untuk satunya dilanjutkan aja, kasih titik. Untuk 2-nya nih Dek dilanjutkan. Nah, gitu. Sini memang dilanjutkan tapi dia nggak ada titik ya. Titiknya yang sebelah sini. Berarti ini artinya 3 itu nggak dihubungkan sama 2 gitu loh. Meskipun dia ketabrak garis putus-putus. Intinya adalah titik-titiknya ini. Ya, bulatan-bulatannya ini. Makanya harus jelas bulatannya. Udah, 4 sudah ya. 4 dihubungkan dengan 1 dan 2. Oke, lanjut sekarang 6. Nah, 6 nih pasangannya 1
dan 2 dan 3. Oke, kita nggak ketipu dong. 6 tuh dipasangkannya dengan 1, 2 dan 3. Bismillah. Ini ya dek ya. Oke, 1 dulu diperpanjang, kasih titik. Dengan 2-nya diperpanjang, kasih titik. Dengan 3-nya diperpanjang juga, oke, kasih titik. Nah, dah ya, ini yang 6. Lagi sekarang untuk yang 8. 8 itu 1 dan 2. Oke. 8 dihubungkannya dengan 1 dan 2. Di sini. Nah, oke. Untuk satunya kita ambil lanjutannya, garis putus-putusnya, kasih titik. 2-nya juga gitu. Kita lanjutkan aja. Nah, dah. Ini ya, 8 dihubungkannya dengan 1 dan 2. Terakhir untuk 10 dihubungkannya dengan 1, 2 dan 5. Siap. 1, 2 dan 5. Ini 10-nya dihubungkan dengan 1. Nah, ke sini ini dihubungkan dengan 1, nanti yang ini ya, terus 2, terus 5 di atas sono. Hop. Oke, satunya dulu kita perpanjang, kasih buletan. 2-nya juga kita perpanjang dulu, terus dikasih buletan. Terakhir 5-nya karena belum ada lanjutannya, ya udah kita ambil dari ujung sana. Nah, gini. Ya, kasih buletan. Sudah selesai. Ini dia ya diagram kartesiusnya. Terus kasih judul dong. Judulnya diagram kartesius. Apa relasinya tadi? Kelipatan dari. Ya. Dah, alhamdulillah ya. Seperti ini deh untuk relasi yang ketiga. Kita pakai relasinya tadi adalah kelipatan dari. Nah, satu lagi, diagram panahnya tadi sudah, diagram kartesiusnya sudah. Yang terakhir himpunan pasangan berurutannya. Kita lihatnya dari yang sini aja ya, karena Kak Sari naruhnya di bagian bawahnya sini. Himpunan pasangan berurutannya banyak loh ya, ini nanti berurutannya titik 2, buka kurung kurawal kurung biasa. Yang ini dulu 2,1 2,2 sebutkan ya, 2,1 tutup kurung gini, terus 2,2. Nah, lagi untuk yang 3 3,1 dan 3,3. Oke, 3,1 3,3. Untuk yang 4 ini ya, 4,1 4,2. Nah, kita sebutkan 4,1 4,2. Oke, lanjut sekarang untuk 6 ya. 6 dengan 1 atau 6,1 6,2 6,3. Nah, di bawah sini 6,1 6,2 6,3. Lagi untuk yang 8 8,1 8,2. Di sini ya, 8,1 8,2. Terakhir untuk yang 10 10,1 10,2 dan 10,5. Oke. 10,1 10,2 10,5. Sudah selesai semuanya. Tutup kurung kurawal titik. Gini ya. Ini untuk himpunan pasangan berurutan relasi yang ketiga, yaitu relasi kelipatan dari. Berarti dengan ini selesai soal nomor 1. Wow, sepanjang itu. Panjang karena kan Kak Sari memang sambil menjelaskan ya, ada dikasih tahu prosesnya. Kalau kalian nanti mengerjakan sendiri pas ujian sih semestinya cepet, karena kan nggak perlu menerangkan kayak Kak Sari gini, ya kan? Makanya yang penting itu harus paham. Kalau paham nanti pas ujian gampang. Nah, sekarang kita lanjut ya ke soal yang nomor 2.
Untuk soal nomor 2, berdasarkan diagram berikut ini, bagaimana cara menentukan aturan relasi yang mungkin didapat? Jelaskan. Diagramnya ini dek, yang sebelah kiri anggotanya 0149, yang sebelah kanan 01234. Nah ini kita misalkan yang sebelah kiri ini sebagai himpunan A saja, yang kanan ini sebagai himpunan B ya, dan relasinya adalah relasi dari A ke B. Nah yang ditanya adalah bagaimana sih cara menentukan aturan relasi yang mungkin didapat gitu. Caranya seperti ini kalau sudah Kak Sari tuliskan ya. Nih dek. Cara menentukan aturan relasi dari diagram tersebut adalah dengan mencari hubungan yang masuk akal untuk memasangkan himpunan asal ke himpunan kawan. Himpunan asal itu yang sebelah kiri, himpunan kawan itu yang sebelah kanan. Nah, kalau dilanjutkan ya, pada diagram tersebut aturan relasi yang mungkin adalah kuadrat dari. Nah, ini masuk akal. Coba relasinya adalah kuadrat dari 0 adalah kuadrat dari berapa? 0 adalah kuadratnya 0 ya. Jadi gini menghubungkannya. Kemudian 1 adalah kuadrat dari 1 juga ya. Lagi. Nah ini 4 adalah kuadrat dari 2 ya kan? Kan kita tahu 2 kuadrat adalah 4. Kalau ini tadi 1 kuadrat adalah 1, 0 kuadrat adalah 0 gitu. Sekarang 9 adalah kuadrat dari 3. Oke, dah kayak gini diagram panahnya. Untuk yang 4 di sini memang nggak ada pasangan, ya nggak apa-apa. Relasi itu tidak harus semuanya dapat pasangan, tidak harus ya dek ya. Terus ini kita kasih tulisannya ya. Relasinya adalah kuadrat dari gitu ya. Caranya seperti itu tadi. Kalau disuruh menentukan relasi yang mungkin, nah menurut Kak Sari paling tepat adalah kuadrat dari. Dicatat ya. Ini dia caranya tadi. Nah, untuk masalah redaksinya, kalian boleh samaan persis kayak gini. Kalimat, redaksi itu kalimat. Atau pakai kalimat kalian sendiri juga boleh ya, terserah. Yang penting caranya sama, yaitu dengan mencari hubungan yang masuk akal gitu. Jadi harus masuk akal, sehingga banyak yang bisa dipasang-pasangkan. Oke, jelas ya. Udah, berarti nomor 1 beres, nomor 2 juga sudah beres. Nomor 3 sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain. Untuk nomor-nomor lainnya nanti aku buatkan juga insya Allah. Nah sekarang Kak Sari mau pamit ya. Kalau kamu ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar atau boleh juga di dalam grup. Ini nomornya untuk bergabung ke dalam grup 081 456 10 9 870. Silahkan, Kak Sari tunggu. Oke, sekarang pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.